Lain daripada khilafatul nubuwah, khilafah ala minhajin nubuwah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beberapa waktu lalu UAS memberi komentar masalah pembongkaran 37 makam palsu yang ada di Wonosobo. Bagus sih komentarnya, tetapi di situ tidak ada disenggol sedikit pun siapa yang memalsukan makam-makam itu. Jadi tidak berani menyenggol klan Ba'alawi. Bisa jadi karena memang UAS ini selalu runtung-runtung dengan para Habib, khususnya ya Habib Bahar, Habib Rizik, dan lain-lain. Apalagi konon istri UAS ini adalah Ba'alawi. Tapi yang aneh, UAS ini juga pernah ngasih komentar masalah makam yang ada di Riau atau di Siak. Ini yang diceritakan Al-Idrus ini adalah seorang Ba'alawi. UAS ini belajar sejarah Indonesia ini di mana. Makam-makam yang ada di sana ini justru adalah makam nenek moyang orang-orang Sumatera atau Riau yang menyebarkan agama Islam di daerah situ. Lantas beberapa tahun kemudian tahu-tahu makam dari penyebar Islam atau datuk-datuk di sana ini sudah dibalawikan. Kenapa UAS nggak kasih komentar yang itu? Malah dalam beberapa videonya yang sudah lewat, sudah berlalu ini, sepertinya UAS ini yakin kalau makam datuk yang ada di sana ini adalah seorang Ba'alawi. Berikut ini adalah video bagaimana di Riau atau Sumatera ini sepertinya juga darurat pemalsuan makam-makam para Habib, yaitu datuk-datuk kita yang orang Sumatera, orang Riau ini diba'alawikan. Mari kita ikuti videonya. Al-Idrus, ini telah terjadi distorsi sejarah dan pemba'alawian makam ulama di Rokan Hilir. Sahabat Puja Sumatera. Sebagai pelayan maka tugas utamanya melayani tuannya. Walau yang dilakukan misal belum bisa memberikan kepuasan, namun setidaknya ada progres, energi positif dan kemajuan. Inilah yang dilakukan 3 Habib untuk mengkaburkan sejarah Melayu di Riau. Makam Datuk Batu Hampar yang berada di Kabupaten Rokan Hilir Riau, tepatnya di Jalan Parejawa, Kepenghuluan Batu Hampar, Kecamatan Batu Hampar, ternyata bukan Sayyid yang dibinkan ke Abdurrahman Al-Idrus. Pengkaburan sejarah Datuk Batu Hampar oleh 3 Habib asal Jakarta saat mengunjungi makam pusara Datuk Batu Hampar pada tahun 2015 lalu, yang kini menjadi salah satu cagar budaya di negeri julukan Seribu Kubah itu. Ketiga Habib tersebut adalah Habib Ali bin Hussein Asgaf pimpinan MT Nurul Habib, Habib Faisal bin Muhammad Al-Athos, Habib Hasan bin Hashim Al-Anggawi. Menurut ketiga Habib tersebut, Datuk Batu Hampar adalah Ali bin Abdurrahman bin Ali Abdullah Al-Idrus, yang mana menurut utusan Ba'alawi ini, beliau adalah cucu Mufti Indragiri pada zaman Sultan Salahuddin Keramat Shah yang masih hidup sejak tahun 1902. Padahal masyarakat setempat faham betul siapa Datuk Batu Hampar tersebut, dan ketiga Habib tersebut tidak sadar bahwa terah dari keturunan Syarif Ali itu masih ada. Sahabat sejarah, hampir setengah abad setelah tenggelamnya Kerajaan Pekaitan dan Batu Hampar, muncullah kerajaan baru di Rokan Hilir Riau, yaitu Kerajaan Bangko. Kerajaan Bangko didirikan oleh Syarif Ali, seorang saudara Sultan Malik Al-Saleh dari Kerajaan Pasai. Kerajaan ini berdiri kira-kira pada pertengahan abad 16. Syarif Ali mendirikan Kerajaan Bangko di wilayah yang merupakan bekas Kerajaan Batu Hampar. Syarif Ali pergi berlayar dan terdampar di sebuah daratan. Daratan itu disebut Pembatang. Ketika itu Pembatang telah bermukim seseorang yang bernama Datuk Rantau Benuang. Ia mengajak Syarif Ali untuk bermukim di Pembatang dan menikahkannya dengan anaknya yang bernama Halimah Putih.
Di Batu Hampar beliau membuka kampung dan mengembangkan agama Islam. Batu Hampar kemudian berkembang menjadi sebuah bandar penting yang ramai dikunjungi orang dari berbagai negeri, termasuk dari Langkawi, Malaysia, dan Aru. Sarif Ali yang kemudian dikenal sebagai Datuk Batu Hampar mendirikan Kerajaan Bangko. Dari histori sejarah tampak bahwa nama makam Datuk Batu Hampar berhubung erat dengan proses Islamisasi di Rokan, dan Sarif Ali dari Pasai adalah tokoh sentral dalam proses. Itu. Masuknya agama Islam ke Rokan sebenarnya sudah terjadi 2 abad sebelum munculnya Kerajaan Bangko. Kerajaan Rokan yang sudah wujud pada abad ke-14, sebagaimana disebutkan dalam Negara Kertagama, diperintah oleh raja-raja yang sudah memakai gelar sultan. Menurut sejarah Melayu, Raja Rokan adalah anak Sultan Sidi, saudara Sultan Sujak. Agama Islam masuk ke Rokan dari Pasai melalui hubungan perdagangan yang mempertautkan antara kedua bandar perdagangan penting itu. Sejak kedatangan Sarif Ali, Islam berkembang pesat di daerah Pembatang dan di daerah sekitarnya. Lalu daerah di sekitar Pembatang diberi nama Bentayan, diambil dari nama desa di Aceh, tempat asal Tengku Sarif Ali. Sejak itu beliau menetap di situ dan mengembangkan agama Islam pada penduduk negeri Bangko. Sahabat Puja Sumatera, sebagaimana sudah dapat diduga bahwa Ba'alawi akan mengalami fase keruntuhannya di bumi Nusantara atas ketidaksopanannya dan semena-mena dalam mengklaim sejarah Nusantara. Mereka yang selama ini paling arogan, paling Indonesia, paling di atas segalanya untuk nasabnya, tentu saja untuk membangun nasibnya di Indonesia, kini seolah seperti anak terlantar di negeri orang. Begitulah ketika hampir semua pihak bangkit mempertanyakan semua hal atas asal-usulnya, seketika itu juga mereka remuk redam dan gagap dalam menjawabnya. Dan ketika mereka kalah dalam narasi, maka mereka akan main persekusi. Dan parahnya lagi, mereka bagaikan bunglon yang dapat berubah saat situasi terdesak. Sama persis leluhur mereka yang selalu berpihak kepada Belanda dan juga dapat merayu rakyat agar tidak melawan Belanda. Segala narasi kebohongan dengan memanipulasi golongan bersafari dari daerah ke daerah lain seperti Madura dan lainnya yang menjadi basis muhibinnya. Langkah terakhir ini minimal bisa memperpanjang nafas mereka sebagai orang paling berjasa di Nusantara. Basis-basis ini yang nasibnya paling tragis karena rentan dijadikan sebagai kayu bakar di garis depan oleh sodokan ucapan sok terapi tegangan tinggi ala Habib Muhdor seperti yang terjadi di Karawang kemarin. Biadab itu kelompok-kelompok iman. Saya berjanji nanti, saya akan kasih sok terapi tegangan tinggi. Jangan macam-macam. Anda telah membangun harimau tidur. Kami akan buat goncang nanti dunia ini gara-gara sampean. Kita ini tidak gila hormat. Tapi pada saat dia mengatakan alawi jahannam, alawin jahannam, tunggu. Suatu saat kalian akan bertemu dengan saya nanti. Saya akan kasih sok terapi tegangan tinggi terhadap kalian nanti. Kita akan kasih sok terapi mereka dengan tegangan tinggi, sebagaimana kita kasih sok terapi terhadap orang-orang Syiah. Kita akan kasih sok terapi terhadap mereka. Tunggu waktunya. Kalau Syiah kita bisa sikat, kita bisa hanuskan. Apalagi kelompok-kelompok Dajjal Imat ini. Kira-kira dibiarkan atau dilawan? Tidak ada jalan lain kecuali kita akan kasih sok terapi tegangan tinggi nanti. Kalau Syiah saja di Madura, di Bogor, di Bondowoso, di Bangil, di Surabaya, di Madura, kita bisa kasih sok terapi dengan tegangan tinggi. Pasukan-pasukan mereka kita rontokkan, apalagi pasukan-pasukan Dajjal Imat ini, kita akan berikan sok terapi dengan tegangan tinggi. Kalau tidak gitu, karena tidak sanggup menyanggah tesis ilmiah, maka ujung dari polemik ini, mereka yang radikal cuma bisa marah dan menghasut, dan yang santun cuma bisa berkata, kita adalah saudara, jangan mau dipecah belah, tanpa memperdulikan dan terkesan cuek atas status nasab mereka yang palsu. Demikianlah sahabat, dikutip dari histori berbagai sumber. Jika ada dari sahabat yang memiliki pendapat berbeda, silakan tuliskan di kolom komentar, dengan tidak lupa selalu menjaga prinsip BNBR, be nice, be respectful. Bila ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Di sini perlu kita sampaikan, kita di sini datangnya untuk bersejarah, begitu, yang mana makam tersebut adalah bernama Syarif Ali. Beliau datang dari Pasai, bukan seperti dari Pasai Aceh, bukan dari Indragiri seperti yang diceritakan anak dari Mufti Indragiri dan Dermaga Ali Drus. Ini telah terjadi distorsi sejarah dan pembalawian makam ulama di Rokan Hilir. Untuk itu kita akan merubah ini, akan merubah ini. Nah, inilah dia terjadi Ali Drus. Ini terjadi sekitar tahun 2015. Itu Bang ya? 2015. Ali Drus Dermaga Alawi oleh Habib dari Jakarta, kabarnya begitu. Nah, ini akan kita luruskan kebenaran sejarahnya yang telah terjadi pembelokan sejarah oleh Habib, 3 orang Habib dari Jakarta, salah satunya Habib Faisal ya, Habib Faisal. Nah, ini akan kita luruskan, bukan Said Ali bin Abdurrahman Al-Idrus. Beliau adalah Syarif Ali. Kami di sini adalah anak keturunan daripada Datuk Batu Ampar. Saya rasa itu cukup untuk saat ini, dan ini akan dirubah secepatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sambil menunggu makan siang kan itu. Kita bilangi lah.